Sebelum kita mendengarkan sapaan dari firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama dengan anak-anak-Mu sekolah minggu hendak mendengar firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, kini saatnya kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yakni tertulis pada kitab 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk itu Amang akan membacakan isi nas tersebut dan marilah kita dengarkan dan kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian dikatakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu juga lah yang menjadi sekaligus topik renungan khotbah bagi kita saat ini. Kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Nah, tentu kita bangga kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, bila kita disebut sebagai anak-anak Allah, lalu pertanyaannya, apa istimewanya buat kita? Firman Tuhan pada Galatia 4 ayat 7 mengatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, itu dikatakan tadi pada Galatia 4 ayat 7. Itu berarti
kita yang disebut sebagai anak-anak Allah telah menjadi pewaris kerajaan Allah. Bayangkan, menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan kita dilayakkan untuk itu adalah karena Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kita. Dan oleh penebusan itu, maka kita diselamatkan. Maka kita dilepaskan, yaitu dari kebinasaan karena dosa. Tetapi kita jangan lupa ya, penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah terjadi karena kebaikan kita, ya. Bukan juga karena kelebihan kita. Nah, melainkan karena kasih Allah semata. Nah, jadi karena Tuhan itu memang sayang bagi kita, ya. Sayang kepada kita semua. Sehingga Tuhan memberikan keselamatan itu cuma-cuma, ya, atau gratis. Nah, coba bayangkan anak-anak kami. Keselamatan kita itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita, kepada semua anak-anak sekolah minggu. Itulah baiknya Tuhan kita. Meski tadinya kita punya banyak kekurangan, kita berdosa dan tidak bakal selamat lagi, tetapi itu semua tidak menghalangi Allah untuk mengasihi, bahkan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan istimewanya kita sebagai anak-anak Allah, kita diselamatkan dari kebinasaan. Kemudian juga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Luar biasa bukan? Nah, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian bila kita disebut anak-anak Allah, lalu pertanyaannya, bagaimana tandanya anak-anak Allah itu? Apa tandanya? Nah, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan sebagai pertanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apa itu? Yang pertama, hidup dalam kekudusan dan jangan lagi berbuat dosa, ya. Bagaimana tadi yang boleh kita baca mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 6. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, bila dikatakan hidup dalam kekudusan dan jangan lagi berbuat dosa, itu berarti perilaku kita harus sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi tidak boleh bertentangan, ya, tapi harus sesuai dengan ajaran kasih Kristus. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jangan lagi melanggar perintah Tuhan. Dan kita juga harus menghindari segala kenajisan. Nah, contohnya, jangan lagi mau berbohong, ya. Jangan lagi mau mengucapkan kata-kata jorok kepada orang lain. Nah, atau jangan mau lagi mencaci maki. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan nakal. Jangan sombong. Dan masih banyak lagi tentunya sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan yang bisa menodai kekudusan itu. Jadi salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, kita harus hidup dalam kekudusan dan jangan lagi berbuat dosa. Paham ya anak-anak? Yang kedua, sebagai pertanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, jangan mau disesatkan godaan iblis. Tetapi lakukanlah perbuatan kebenaran.
Nah, seperti tadi yang boleh kita baca pada ayat 7. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, contohnya bisa kita lihat, ya. Bila sudah saatnya anak-anak kami harus ibadah, maka meskipun masih online di rumah masing-masing, maka bergegaslah ya untuk beribadah. Jangan mau digoda oleh kemalasan, ya. Ingat, iblis tidak suka melihat anak-anak sekolah minggu rajin beribadah, rajin berdoa, ya. Iblis tidak suka melihat anak-anak yang seperti itu. Nah, maka dari itu iblis selalu berusaha untuk menggoda supaya kita tersesat. Nah, itu dia. Jadi iblis ini sangat menyesatkan, ya, memakai segala tipu muslihat supaya ada yang tergoda sesuai dengan keinginannya. Apakah itu juga seperti kemalasan, ya, juga melalui kesenangan-kesenangan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi itu semua bisa dipakai oleh iblis untuk menggoda lalu menyesatkan kita. Karena itu anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda bahwa kita bukan teman iblis melainkan anak-anak Allah, maka kita jangan mau digoda. Misalnya malas beribadah, ya. Jangan mau digoda untuk malas berdoa, tapi kita harus melawannya dengan pertolongan Tuhan, sehingga kita dimampukan melakukan perbuatan kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan pada Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita periksa diri kita masing-masing, ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah perilaku kita sehari-hari sudah menandakan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Tetaplah percaya pada Tuhan. Jaga hidupmu supaya tetap kudus, ya. Dan lakukanlah perbuatan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah menyapa kami lewat firman. Engkau telah menebus hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pertolongan-Mu, kami semua boleh hidup dalam kekudusan dan tidak lagi tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi tuntunlah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu sekolah minggu, berkati orang tuanya, dan biarlah kami senantiasa hanya di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.